Oke teman-teman, banyak sekali yang bertanya kepada saya di kolom komentar. Kau dibayar berapa? Ayo termu dibayar berapa? Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, kakak-kakak, AA, ibu-ibu, AA, tete-tete semuanya. Saya tidak dibayar sepeser pun teman-teman. Saya tidak dibayar sepeser pun. Saya cuma menayangkan apa yang saat ini terjadi teman-teman. Dan sini banyak sekali cuplikan yang menurut saya ini cocok nih buat disajikan kepada kalian-kalian semua. Dimana pertama ada satu cuplikan Roy Suryo menampakkan ijazahnya teman-teman. Kalian akan kaget melihat ijazah yang dibawa oleh Roy Suryo. Dia mengatakan bahwa itu ijazahnya teman-teman. Kalian akan terkaget-kaget melihat ijazah Roy Suryo, apalagi lihat fotonya teman-teman. Ini yang akan banyak sekali diperdebatkan teman-teman, di foto ijazahnya teman-teman. Yang kedua, tertipa lagi-lagi mangkir dari apa yang pernah dihinakannya kepada Pak Jokowi teman-teman. Dia pernah menghina ini itu, menghina gini, menghina itu kepada Pak Jokowi, tapi dia tidak mengakuinya teman-teman. Untungnya jejak digital nggak bakalan kemana-mana. Untungnya jejak digital nggak bakalan hilang. Dia terdiam kaku setelah melihat cuplikan ulang yang menggambarkan dirinya sedang mengolok-olok Pak Jokowi. Kalau sudah begini kan malu sendiri ya teman-teman ya. Kalau kata saya mah udah ngaku aja, nggak usah mangkir ke sana. Saya nggak pernah menghina Pak Jokowi. Saya tidak pernah menginjak-injak Pak Jokowi. Ini nyatanya, ini buktinya ada, Bu Dokter. Jadi udah ngeles lagi ya. Udah gak usah ngeles lagi. Udah gak usah ngeles lagi. Iyain aja apa yang udah pernah Bu Dokter Tipa lakukan kepada Pak Jokowi. Yang ketiga, di mana Roy Suryo nyerocos kepada ahli pidana. Ahli pidana malah ditanyai tentang ahli ITE. Ini kan gak nyambung teman-teman. Aduh. Oke teman-teman, sebelum ke cuplikannya, kalian boleh bantu saya klik subscribe di bawah, komen, dan like juga. Oke, langsung saja kita ke cuplikannya. Ini Mas Roy? Saya dong. Agak gemuk dulu. Sebentar. Agak gemuk kan? Agak salfok ini. Gemuk kan? Supaya orang itu jelas. Nih MK saya. Oh, ini? Ini S2. Ini Mas Roy? Saya dong. Agak gemuk dulu. Sebentar. Agak gemuk kan? Agak salfok ini. Gemuk kan? Ini Mas Roy Suryo? Ya, ini saya juga nih ketika S1. Ya. Ya, ini S1 saya, ini S2 saya ya. Semua EGM asli. Mas Roy bilang karena bibirnya Dia aja mengakui perubahan teman-teman. Giliran orang gak boleh mengakui ada perubahan teman-teman. Pokoknya yang keluar dari mulut Pak Roy Suryo ini harus percaya teman-teman. Kalau enggak, ntar kalian dihina-hina nih sama nih orang teman-teman. Ya walaupun fotonya agak mirip ya teman-teman ya. Walaupun dia sendiri bilang itu asli, tapi kalau Pak Jokowi kums dan berkacamata, itu bakalan dibahas kemana-mana teman-teman. Akan diulik, dikorek-korek, digali-gali kemana-mana. Lihat teman-teman, lihat fotonya mirip nggak? Apalagi foto yang ijazah S1-nya itu kayak anak-anak umur 13 tahun teman-teman. Kalian percaya nggak? Ini aja foto ijazah yang dia bawa itu nggak mirip teman-teman. Berani nggak ini diperdebatkan nih? Berani nggak? Dia aja sendiri mengakui perubahan, kok Pak Jokowi nggak boleh? Ayo, ini akan jadi pertanyaan yang besar nanti ke depannya teman-teman. bukan bibirnya Jokowi. Ya, lehernya, rahangnya bukan bibirnya Jokowi. Menurut analisis Pak Dumatmo itu adalah itu ini Anda yakin ini Pak Dumatmo? Iya. Bentar. Intinya saya tidak pernah kenal Anda. Ya kan dan saya tidak udah pernah gini. Tidak pernah meminta Anda sebagai pengacara saya. Udah itu aja. Ya, memang kan lewat adendum kan. Saya pernah nggak tanda tangan surat kuasa, memberikan surat kuasa kepada Anda? Pernah nggak? Masa saya harus jelaskan Tanda tangan lagi? saya pernah nggak?
Saya minta kepada Anda. Gini Bang Rismon. Enggak, saya tanya Saat dulu. semua Pernah menjadi enggak tanda klien tangan untuk saya, tim Taka? saya berikan kuasa hukum kepada Anda? Tanya Bang Ahmad Kozinudin. Makanya saya tanya, pernah nggak kuasa hukum saya tanda Karena tangan saya kepada hanya Anda? tanda tangan sebagai kuasa hukum. Iya, pernah nggak? Ya Saya tanya kan kasih pada tanda Ahmad tangan. Kozinudin. Nggak Bang Ahmad pernah. Kozinudin. Loh, kok nggak tahu? Anda cuma adendum di sana. Tapi Anda Saya tidak pernah memberikan tanda tangan saya untuk memberikan kuasa hukum saya kepada Anda. Jadi jangan bawa nama saya. tapi Anda pada akhirnya kan mengaku juga bahwa kami mendampingi Anda, kan Anda nggak pernah nolak. Oke. Tapi poinnya Jadi kan saya udah selesai sering semua. mendampingi Bang Rismon juga gitu loh. Anda ahli apa? Nah, teman-teman, apakah benar yang dibilang oleh Pak Ahmad Kozinudin bahwa pengacara ini dia penyusup masuk ke kubu Roy Suryo? Dia mengemis-ngemis ingin bergabung ke kubu Roy Suryo. Apakah itu ucapan Ahmad Kozinudin itu benar, teman-teman? Dan dia mengatakan bahwa Roy Suryo mengatakan bahwa dirinya tidak pernah meminta kepada dia untuk jadi pengacaranya, teman-teman. Tapi dia bilang dia sering menemani menemani Rismon kemana-mana. Dan Rismon juga tidak menolak. Yang mau menolak gimana? Kan itu udah bagian dari kubunya sendiri pada waktu itu ya, teman-teman ya. Apakah benar orang ini penyusup apa yang dibilang oleh Ahmad Kozinudin itu, teman-teman? Makin seru nih ke sini, teman-teman. Kita lanjut. Assalamualaikum Sebentar Mas Eman, ini penting karena tadi langsung menyebut saya. Prof, Anda tadi mengatakan mengaku tidak menyusun undang-undang ITE, betul? Ya, tapi kemudian banyak bersaksi. Tapi saya mendengar dengan telinga saya sendiri. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Dalam sidang pra-peradilan, Prof ditanya oleh kuasa hukum saya, ya, Prof menjawab, saya tidak mengerti undang-undang ITE. Saya ini ahli dalam hukum pidana. Yang benar yang mana ini? Kalau Anda sudah sering menjadi ahli apa? Kalau kemudian nggak bisa menjawab undang-undang ITE? Saya Prof? menghormati Mas Roy ya. Iya. Saya jawab ya. Boleh jawab? Loh, harus dijawab karena Jadi ini gini, Prof mengatakan dua hal yang ditanyakan itu terkait dengan apa itu analog. Saya tidak tahu analog. Yang ditanya itu kalau misalnya unsur, jangan gitu Bang Gapur. Kita kan sama-sama lah. Saya ditanya analog kemarin, apa itu analog? Serius saya tidak tahu. Saya akademisi, Mas Roy. Kalau iya. tidak tahu, saya tidak tahu. Betul. Kalau Mas Roy mau tanya saya sesuatu, saya jawab. Tapi kalau ditanya, saya kan bukan ahli ITE. Saya ahli pidana, ahli hukum acara pidana. Dan dihadirkan, jangankan masalah ITE. Masalah perdata aja saya nggak bisa jawab. Bukan saya nggak tahu. Gini, bisa Bro. kok kita baca. Ini tapi penting. saya kok dihadirkan kemarin adalah sebagai ahli hukum pidana, bukan ahli ITE. Karena pertanyaan itu sudah sangat teknis kemarin. Bang Repli nanya sudah sangat teknis dan saya nggak berani jawab. Prof, Anda tahu kan kemarin tuh praper dalam pasal 32 Undang-Undang ITE. Lah Anda hadir tidak mengerti Undang-Undang ITE, terus gimana itu? Saya tidak bilang saya tidak ngerti undang-undang ITE. Saya bukan ahli ITE, saya bilang. Betul. Sekarang pasal 5 ayat 1 Undang-Undang ITE bunyinya apa Prof? Ya enggak apal saya. Nah bukan ujian. sudah, berarti ngapain Prof bersaksi sebagai ahli ITE kalau bisa Saya ahli bukan- Undang-Undang ITE? Yang bilang publik saya bisa ahli ITE menilai, siapa? gitu. Yang bilang saya ahli ITE siapa? Loh bukan, Prof tadi mengatakan saya berulang kali jadi saksi di dalam. Jadi ahli pidana, Mas Roy. Loh, Mas Roy sabarlah makanya. sedikit. Kita nih harus sama-sama saling menghormati Maksudnya lah. bukan ahli IT. Saya bukan tapi ahli paham IT. undang-undang Ahli IT ITE. itu Bang Rismon, Bang Iya. Mas Roy. Iya. Saya ahli Tapi hukum paham. pidana. Gini, Paham Mas undang-undang Aiman, ITE. Mas Aiman, bentar. Ya sudah, saya Prof nggak mau bisa nanggapi. bedain Ya IT dengan ITE enggak? Ya suka Mas Roy lah, saya nggak mau nanggapi. Lah udah, Ini perdebatan dia nggak nggak bisa penting. bedain IT itu information technology. Ya saya nggak ITE mau itu nanggapi. informasi Semua dan saya kira transaksi elektronik. Lah, teman-teman yang nggak bisa bedain itu siapa? Bapak ini apa sih Roy Suryo? Loh, di undang-undang kan sebagai ahli pidana, teman-teman. Dan dia bilang benar bicara sesuai kapasitasnya di bidang keahliannya, teman-teman, di pidana. Ketika ditanyakan terkait selain itu, dia nggak mau jawab di luar kapasitas keahliannya. Kok Roy Suryo seorang pakar telematika, ahli ini, orang pintar lah. Kok nggak bisa membedakan seperti itu, teman-teman? Kok yang kayak gini malah diperdebatkan juga, teman-teman, sama Roy Suryo ini. Saya gak habis pikir sama orang ini, teman-teman. Jangan pikirnya itu
kayak gimana? Aduh, ini Rosuryo kenapa sih teman-teman? Coba buat kalian yang bisa jawab Rosuryo ini kenapa, tulis di kolom komentar teman-teman. Jadi ini nggak audiens, berkualifikasi jadi semua ahli. pemirsa mengetahui Ngapain juga. siapa Iya, yang lebih semua sabar, pemirsa siapa yang tidak. Saya mengetahui. tidak nanggapi. Udah jelas. Saya kembalikan, Mas Aiman. Parah ini. Aduh ini. Udah, Mas Aiman. Mohon maaf. Dr. Tifa menggunakan kata-kata yang sangat keras, bahkan menyerang fisik Pak Jokowi, bicara otak kecil, diketepeli dan segala macam. Jadi kembali lagi, kami kok meyakini bahwa ini bukan bagian dari penelitian, ini hanya sebuah pembenaran dan nanti biarlah di persidangan semua akan terungkap. Saya sepakat Bang, kita tidak boleh menyerang harkat martabat manusia, saya sepakat. Jadi pertanyaannya kan ini digeser, sebenarnya penelitiannya tidak masalah, yang masalah itu etika penelitinya. Jadi kita jangan berkutat pada masalah penelitian, seakan-akan penelitian dimusuhi Pak Jokowi. Saya peneliti kok gak ada diapa-apain, karena etika saya jaga. Jadi intinya Seperti itu. mereka bukan Dan kalau Bang peneliti. Buna kami yakin dia Abang Intinya peneliti. bukan peneliti mereka kan? Etikanya menurut Etikanya, saya. tapi dia bukan peneliti artinya. Baik, peneliti bisa. Bagaimana bilang peneliti? Katanya etikanya nggak ada. Etika penelitinya yang mungkin agak berbeda. Nggak, menurut Bonatua, Pak Bonatua ini, apakah mereka peneliti atau tidak? Mereka peneliti. Nah, kalau mereka peneliti tadi dibilang etikanya nggak ada. Etika orangnya yang sekarang bermasalah, bukan hasil penelitiannya. Nah, berarti hasil penelitiannya itu benar-benar hasil penelitian. Ya, dia pertanggungjawabkan dia pertanggungjawabkan. Ada kan suatu sidang ilmiah. Boleh Seperti itu. saya urung rembuk mengenai ini kan dikatakan hasilnya 90 sekian persen lah atau sekian puluh sekian palsu atau apa. Itulah disebut penelitian kuantitatif content analysis. Jadi sah-sah aja, boleh? Boleh. Nah, hanya kita lihat metodologi yang digunakan. Yang kritis di dalam content analysis adalah definisi kategori. Apakah definisi kategori sudah diuji reliable atau tidak reliable? Gitu ya, diuji kepada ahli di bidangnya. Nah, biasanya ahlinya 3 orang, ganjil, baru dihitung, ada hitungan kuantitatifnya. Nah, kalau reliable, definisi kategori baru bisa kita gunakan. Justru perdebatan kita di situ. Perdebatan orang kelompok Jokowi, perdebatan di metodologi. Bukan perdebatan sementara Bangku. Bukan perdebatan bahwa 90 sekian persen tidak sah. Enggak bisa begitu. Karena persoalan metode penelitian atau penelitian itu sangat substansi persoalan katakanlah metodologi yang digunakan. Itu yang kita sangat kritikal. Karena metodologi yang salah, pasti hasilnya salah. Pasti. Jadi oleh karena itulah, di sini perdebatan kita. Oleh karena itu tidak ada salahnya nanti di pengadilan, berbicaralah metodologinya juga. Jangan sekedar hasilnya. Oleh karena itu, kita untuk melihat etika penelitian, kita lihat prosedur penelitian dari awal. Penelitian boleh salah, tapi berbohong tidak boleh. Itu prinsip penelitian. Jadi jangan kalau salah, lalu kita ajukan ke pengadilan dan lain-lain. Enggak bisa. Karena tetap manusia tempatnya salah. Tapi berbohong itulah etika. Jadi ketika dia berbohong, hasil faktanya, datanya, kuesionernya dimainkan sedemikian rupa, itu baru yang melanggar etika. Lalu kemudian ada penelitian disebut tadi, kesimpulan diutamakan baru dijustifikasi, kira-kira begitu. Tergantung pendekatan penelitiannya. Kalau penelitiannya kuantitatif, statistikal, betul. Yang penelitian disebut objektif. Tapi kalau penelitian kualitatif, peneliti itu bisa membayangkan dulu sesuatu. Bisa, bukan hipotesa. Dalam kualitatif tidak ada hipotesa, Bang. Tidak ada. Coba dibuka literatur, dalam kualitatif, saya bisa berdebat itu, tidak ada hipotesa. Yang ada hipotesa pada kuantitatif. Maka terus terang, pengajar-pengajar metodologi juga ada yang mengatakan, ada hipotesa. Orang penelitian kualitatif itu sangat subjektif. Jadi diwarnai oleh instrumen dari si peneliti. Jadi harus kita pisahkan antara kuanti dengan kuali. Oleh karena itu, bisakah penelitian kuantitatif dilanjutkan dengan kualitatif? Boleh. Ketika angka kurva normalnya itu ada pencilan, data, kita dalami. Mengapa yang satu berubah ini? Atau jadi begini datanya, dari kurva normal. Dikualitatifkan. Lalu hasil kualitatif, bisa nggak dikuantitatifkan? Dilanjutkan ya? Berarti Bisa. Rosuryo sama Dr. Tifa sudah sesuai prosedur menurut Bang Emrus? Saya tidak bisa katakan sesuai prosedur atau tidak.